Air merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia. Sekitar 70% komponen tubuh manusia dibentuk oleh air. Untuk itu, air yang dikonsumsi harus memiliki standar kesehatan yang memadai. Kriteria air minum yang baik dapat dilihat secara makroskopis, di mana air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, serta dalam aspek yang lebih rinci, yaitu dilihat dari aspek fisika, kimiawi, radioaktif, dan mikrobiologis. Menurut WHO maupun Kementerian Kesehatan, bakteri coliform dan Escherichia coli merupakan standar utama untuk uji mikrobiologi terhadap air minum, sekaligus menjadi penyebab tersering infeksi saluran gastrointestinal. Selain itu, bakteri ini juga digunakan sebagai indikator sanitasi. Bakteri yang keberadaannya dalam pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh tinja atau kotoran manusia. Coliform merupakan suatu bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, susu, dan produk susu. Adanya bakteri coliform di dalam makanan dan minuman menunjukkan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform dan Escherichia coli, perlu dilakukan uji mikrobiologis. Uji mikrobiologis ini merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kualitas air minum. Pemeriksaan uji air minum cukup bervariasi. Terdapat uji MPN atau Most Probable Number, uji biokimia air, dan uji serologis PCR. Uji mikrobiologis dengan metode MPN merupakan pemeriksaan sederhana yang dapat mengidentifikasi bakteri pencemar terhadap air minum. MPN merupakan suatu metode uji pengenceran bertingkat untuk mengukur konsentrasi mikroorganisme target dalam perkiraan. Nilai MPN merupakan suatu angka yang menggambarkan jumlah mikroorganisme yang memiliki kemungkinan paling tinggi. Ada 3 macam ragam yang digunakan dalam metode MPN, yaitu ragam 1, 5 kali 10 mili, 1 kali 1 mili, 1 kali 0,1 mili. Ragam ini digunakan untuk spesimen yang sudah diolah atau angka kumannya diperkirakan rendah. Ragam 2, 5 kali 10 mili, 5 kali 1 mili, dan 5 kali 0,1 mili. Ragam ini digunakan untuk spesimen yang belum diolah atau angka kumannya diperkirakan tinggi. Kalau perlu, penanaman dapat dilanjutkan dengan 5 kali 0,01 mili dan seterusnya. Ragam 3, 5 kali 10 mili, 1 kali 1 mili, kali 0,1 mili. Merupakan ragam alternatif untuk ragam 2. Apabila jumlah tabung terbatas, begitu pula persediaan media juga terbatas. Cara pelaksanaannya seperti ragam 2. Terdapat 3 metode pengambilan sampel. Yang pertama, dari saluran distribusi air minum. Yang kedua, dari air sumur. Yang ketiga, dari air permukaan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, harus ditentukan lokasi sampling yang tepat agar sampel mempunyai karakteristik yang mewakili kualitas air dari lokasi di mana sampel tersebut diperoleh. Yang kedua, botol sampel harus bersih dan steril. Yang ketiga, cara pengambilan sampel harus aseptik. Yang keempat, botol tidak dipenuhi oleh sampel untuk mempermudah homogenisasi. Yang kelima, jangan memilih lokasi yang terlalu dekat dengan tepian sungai. Yang keenam, hindarkan lokasi sampling di mana air tidak mengalir dengan konstan. Metode MPN terdapat 3 tahap pengujian, yaitu uji presumtif atau presumptive test, uji konfirmasi, dan uji pelengkap atau complete test. Tahap uji presumtif atau presumptive test merupakan tahap spesifik terhadap bakteri coliform. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji presumtif atau presumptive test yaitu Bunsen spiritus, pipet ukur, tabung Durham, korek api, inkubator, sampel air, 7 tabung reaksi berisi media laktos broth, dan rak tabung reaksi. Langkah kerja dari tahap uji presumtif atau presumptive test yaitu
Disiapkan 7 tabung yang berisi 10 ml media laktose broth yang telah diisi tabung Durham dengan ragam 5 x 10 ml, 1 x 1 ml, dan 1 x 0,1 ml. 5 tabung berisi 10 ml sampel termasuk ke dalam kelompok 1. 1 tabung berisi 1 ml sampel termasuk ke dalam kelompok 2. Dan 1 tabung berisi 0,1 ml sampel termasuk ke dalam kelompok 3. Langkah kerja yang selanjutnya yaitu dipipet sampel sebanyak 10 ml sampel dimasukkan ke dalam masing-masing tabung kelompok 1. 1 ml sampel dimasukkan dalam masing-masing tabung kelompok 2. 0,1 ml sampel dimasukkan dalam masing-masing tabung kelompok 3. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Dan amati jumlah tabung yang positif. Jumlah tabung yang positif ditandai dengan warna keruh dan terdapat gas atau rongga kosong pada tabung Durham. Untuk pipetnya dapat menggunakan pipet ukur maupun mikropipet. Uji konfirmasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembentukan gas pada tabung Durham benar-benar dihasilkan oleh aktivitas bakteri coliform. Alat dan bahan yang digunakan untuk tahap konfirmasi ini yaitu bunsen spiritus, tabung Durham, korek api, ose bulat, tabung berisi 10 ml BGLB, rak tabung reaksi, tabung LB yang positif, dan inkubator. Langkah kerja tahap uji konfirmasi yaitu dari tabung laktosa broth yang positif ditanam ke dalam tabung yang berisi 10 ml media BGLB secara aseptik dan diinkubasi 37 derajat Celcius selama 48 jam untuk bakteri coliform, dan untuk bakteri E. coli yaitu 44 derajat Celcius selama 24 jam. Berikut ini merupakan perhitungan indeks MPN dapat dilakukan dengan formula Thomas beserta contoh dari perhitungannya. Hasil pengamatan dirujuk pada tabel MPN menurut formula Thomas. Berikut ini adalah tabel MPN 511 menurut formula Thomas. Uji pelengkap atau complete test dilakukan terhadap piakan pada uji konfirmasi yang memberikan hasil positif. Alat dan bahan yang digunakan pada tahap uji pelengkap atau complete test yaitu media GBLB positif, inkubator, media eosin metilen blue atau EMB yang sudah terdapat pada cawan Petri, ose bulat, pewarna gram, kaca slide, pipet tetes, korek api, dan bunsen spiritus. Langkah kerja dari tahap uji pelengkap yaitu hasil piakan yang positif pada media BGLB diinokulasikan ke media eosin metilen blue atau EMB di cawan Petri. Setelah itu diinkubasi pada inkubator selama 1 x 24 jam. Setelah itu diamati hasilnya. Pada media EMB atau eosin metilen blue, bakteri Escherichia coli membentuk koloni berwarna gelap dengan kilauan metalik kehijauan, sedangkan bakteri coliform lainnya, misalnya Enterobacter aeruginosus, koloni membentuk warna gelap dengan kilau metal. Jika terdapat koloni bakteri yang tumbuh, selanjutnya dilakukan pewarnaan gram. Prosedur singkat dari pewarnaan gram yaitu kaca objek dibersihkan dengan kapas alkohol 70%. Setelah itu dikeringkan di atas api bunsen dan koloni yang tumbuh pada media EMB diambil dengan menggunakan ose yang sudah disterilkan dengan panas api bunsen. Setelah membuat ulasan menggunakan ose di atas kaca objek, setelah itu difiksasi di atas nyala api bunsen dan dilakukan pewarnaan gram, yaitu yang pertama diberi kristal violet, lalu iodin, alkohol, dan safranin. Setelah dilakukan pewarnaan gram, sediaan dialiri dengan air mengalir, lalu dikeringkan dengan kertas saring, dan ditetesi minyak imersi. Setelah itu diamati pada mikroskop dengan perbesaran 1000 kali.
Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu pada saat pewarnaan kristal violet, dan bakteri gram negatif akan mempertahankan warna merah pada saat pewarnaan safranin. Jika pada pengamatan di mikroskop terdapat bakteri dengan bentuk batang pendek gram negatif, maka bisa dikonfirmasi bahwa bakteri yang tumbuh merupakan bakteri Escherichia coli atau hasil pengujian pada metode MPN ini positif. Kelemahan dari metode MPN yang pertama, tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik bakteri yang mencemari sampel, karena pada media laktosa broth juga dapat menjadi media untuk fermentasi bakteri gram negatif lainnya. Yang kedua, sampel yang digunakan hanya sedikit. Yang ketiga, membutuhkan waktu analisis yang lama. Yang keempat, jumlah bakteri yang diperoleh hanya berdasarkan perkiraan. Yang kelima, membutuhkan banyak media dan peralatan. Dan yang keenam, tidak dapat dilakukan di lapangan. Demikian video mengenai uji kualitas air secara mikrobiologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah 3 kali saja, jangan kelamaan.